gue anak-anak gue pengen ketemu, gue nggak mau video call awal-awal. 3 minggu di rumah sakit, gue 1 bulan di rumah sakit, 3 minggu gue nggak mau video call, karena setiap kali video call pasti bawaannya udah gitu jadi gelisah, nggak bisa tidur karena kepikirannya gue bisa pulang nggak ketemu mereka lagi gitu. Jadi gue tuh sampai harus jaga hati, jaga pikiran gue tuh untuk gue nggak boleh sampai drop begitu gitu. Karena kalau drop pasti nanti nyambungnya kemana-mana ini, ke nadi, ke oksigen dalam darah, kemana-mana, jadi urusannya ke imun gitu ya. Oke. Kita udah live nih, bro. Halo, shalom buat teman-teman yang ada di Facebook Live. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, ya, Gembala Jemaat dari GBI Pisat yang ada di Bandung. Haleluya. Gimana kabar, bro? Ya, baik. Baik. Gimana, bro? Hari itu apa yang terjadi dengan kehidupan lu nih? Sampai kayaknya heboh banget di Bandung nih. Gimana? Lu bisa ceritain nggak apa yang terjadi? Ya, teman-teman. Selamat sore semuanya. Ya, saya mungkin cerita sedikit lah ya apa yang dialamin sepanjang kurang lebih Maret sampai April kemarin kurang lebih. Nah, jadi di bulan Maret itu saya dinyatakan positif COVID-19. Nah, itu dimulai dari gejala ringan, gejala cuma demam, akhirnya dibawa ke rumah sakit karena cukup tadinya cuma suhunya, demamnya sih nggak tinggi, tapi sampai nggak bisa makan. Jadi waktu itu dibawa ke rumah sakit karena dikira dokter pun awalnya tipes, ya, atau gejala tipes. Saya masuk ke rumah sakit itu tanggal 20 Maret. Awalnya periksa darah, semua kemungkinan gejala tipes. Nah, tapi ternyata waktu cek paru-paru, kayaknya ada flat, ada nggak bagus begitu, sehingga dokter di rumah sakit merujuk langsung ke rumah sakit Hasan Sadikin, karena kemungkinan besar saya terkena COVID. Nah, jadi waktu di rumah sakit rujukan pemerintah Hasan Sadikin, jadi saya di tes PCR, swab, dan akhirnya benar ternyata saya positif. Terus perasaan lu begitu tahu positif tuh, apa yang lu rasain tuh, Van? Ya, waktu diperiksa awal kan, di tes itu kan dokter bilang begini, nggak usah khawatir Pak, Bapak itu masih suspek. Kalau dilihat dari gejala, sebenarnya kan nggak ada batuk. Saya itu nggak ada batuk, nggak ada apa, cuma demam sedikit lah, itu juga demam nggak tinggi-tinggi amat. Jadi dokter bilang kayaknya Pak mungkin bukan, tapi ya sudah, maksudnya kita tes aja. Jadi waktu itu masih berharap bukan, tapi ternyata habis dites 2 hari berikutnya dinyatakan langsung dipindah kamar. Itu nggak, jadi si perawat itu nggak bilang A, nggak bilang B, langsung bilang Pak pindah kamar ya, pindah ruangan. Jadi dipindah ruangannya, tas, semua kursi sampai meja semua dibawa, semua pindah. Nah, jadi waktu pindah itu saya udah feeling ini ada yang nggak beres nih. Kok dibawa, dipindah, semuanya dipindah, sampai meja makan semua dipindah juga tuh. Nah, di ruang isolasi yang saya pindah itu, dokter datang dan dokter nyatain saya positif ternyata COVID-19. Nah, ya perasaannya awalnya ya tiba-tiba blank aja mungkin ya. Nggak ngerti harus gimana, karena dokter pun kasih tahu ini nggak ada obatnya Pak, obatnya itu ya imun Bapak sendiri. Nggak nyangka? Kaget, iya, nggak nyangka. Jadi blank aja begitu loh. Nah, beberapa hari berikutnya itu masih blank, masih wah banyak pertanyaan lah. Intinya ya kenapa harus kena, kenapa begini, kenapa begitu. Ya mempertanyakan juga
kok Tuhan kayaknya nggak ada. Wah, itu berapa hari itu sampai stres, nggak tidur. Tapi ternyata itu buat drop juga gitu loh. Beberapa hari setelah itu ternyata oksigen dalam darah turun sampai harus bantu alat bantu pernafasan. Ya walaupun nggak berat lah ya, tapi sampai oksigennya turun gitu. Itu semua karena stres, panik, bingung dengan situasi yang ada waktu itu. Iya, yang hari itu sama-sama sama lu yang masuk ke rumah sakit itu kira-kira berapa orang? Yang sama-sama masuk ya lumayan lah ya. Ada beberapa masuk juga teman-teman pelayanan di sana ada cukup beberapa orang masuk bareng-bareng kok gitu. Iya. Yang negatif juga ada, yang maksudnya yang ternyata hanya suspek, ternyata pas dites itu negatif juga ada. Tapi hampir satu ruangan itu teman-teman lah, satu gereja. Iya. Itu bisa ada yang negatif, bisa ada yang positif. Itu kira-kira kenapa, bro? Bisa ada yang kena, bisa ada yang nggak kena. Kira-kira apa sih yang penyebabnya itu? Lu tahu nggak? Wah, detailnya sih kurang tahu lah ya. Mungkin itu masalah imun masing-masing kali ya. Sama penularannya mungkin. Karena ya gue juga nggak tahu di mana nularinnya sebenarnya gitu. Cuman kan memang ada klaster di Bandung itu ya, ada klaster di mana klaster DBI itu ya termasuk yang dianggap penularannya paling cepat waktu itu ya. Iya. Terus waktu lo positif gitu ya bro ya, positif COVID-19, itu sakitnya kayak gimana sih bro? Lu bisa menjelaskan nggak dengan kata-kata? Sebenarnya sih kalau dibilang sakitnya, mungkin yang secara fisik paling kelihatan itu capek ya. Karena kalau saya demamnya nggak terlalu lama, terus nggak tinggi-tinggi amat, terus batuk juga nggak banyak. Hanya kali-kali aja batuk, tapi badan itu capek gitu ya. Bang, ke WC doang paling berapa meter ya, itu 3-4 meter ke WC doang itu udah kayak udah ngos-ngosan. Kayak jalan kaki 20 kilo gitu ya, ngos-ngosan ya, capek ya. Ya pokoknya capek aja gitu. Balik lagi ke kasur itu udah kayak lemes, nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Itu paling kerasa itu sih. Itu paling kerasa. Itu berapa lama lu bro ngerasain kayak begitu bro? Mungkin ada 10 hari kali ya sejak dirawat ya. Semenjak dirawat 10 hari itu? Iya, baru pelan-pelan semakin baik gitu. Iya, tapi kan gua kan ya, ngobrol-ngobrol itu secara fisik ya. Iya. Terus ada apa lagi? Ya paling ya kalau bagi gua sih paling lumayan. Artinya yang paling kerasa dampaknya sebenarnya mental gitu. Paniknya itu loh, kegelisahan yang akhirnya mempengaruhi banyak hal gitu. Iya. Apa yang membuat lu gelisah, bro? Yang membuat lu gelisah itu apa? Ya mungkin karena penyakit ini nggak ada obatnya pertama. Kedua kan ya di dalam ruang isolasi itu gue bisa lihat juga beberapa teman, beberapa pasien-pasien lain yang kritis dan akhirnya beberapa juga nggak bisa selamat gitu ya. Ya kayaknya ya gimana pun juga secara manusia gue takut gitu ya. Bukan mungkin ya setelah meninggal kita tahu kita masuk surga, tapi juga kayaknya bukan gini deh caranya gitu. Iya ya, karena kita ngelihat rekan-rekan kita ada yang nggak survive gitu ya kan, terus meninggal, itu benar-benar jadi membuat kita jadi paranoid sih bro itu. Iya, itu salah satunya di situ sih, dan itu pergumulan terberat itu di pikiran sebenarnya. Panik, gelisah, takut. Terus lo mengatasi hal itu gimana bro caranya bro? Iya, awalnya bingung juga sih ya, maksudnya gimana ya, maksudnya gue bingung juga, nggak ada temen, artinya nggak ada orang yang support, memang bisa bawa handphone, tapi juga
udah malas buka-buka handphone kan, udah nggak niat lah gitu. Iya. Nah, satu ruangan cuma jadi, satu doang, cuma sendiri ya bro ya? Awal-awal berat sih. Ada 6 orang, tapi disekat-sekat gitu. Oh, iya. Ya, Terus lu awalnya berat sih. Terus? Ya, awalnya berat sampai suatu pagi lah ya, kurang lebih berapa hari gue nggak bisa tidur, gue ya kadang-kadang berhalusinasi juga mungkin, atau ya pokoknya banyak hal yang kurang enak lah gitu. Nggak bisa makan, dan itu nggak enak, semuanya rasanya nggak enak lah begitu. Nah, sampai suatu pagi ada seorang rekan lah, hamba Tuhan, tiba-tiba dia berdoa, dan dia rekam doanya. Di doa itu dia bilang bahwa Tuhan ada bersama saya gitu. Tuhan ada, dan Tuhan pasti bisa buat mujizat gitu. Dan di waktu yang bersamaan juga ada teman rekan juga ngasih ayat, dan kebetulan ayatnya Mazmur 118 ayat yang ke-17 dibilang, ditulis, aku tidak akan mati, aku akan hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Nah, di situ akhirnya gue coba untuk memaksa diri gue, meresponnya dengan memaksa supaya memperkuat percaya sama Tuhan. Jadi, satu-satunya yang bisa diharapkan ya Tuhan, satu-satunya yang bisa dipegang ya Tuhan. Jadi, satu gue paksa diri gue untuk apa ya, men-set diri gue untuk gue harus percaya bahwa selama Tuhan ada, bahwa selama Tuhan bersama gue, pasti ada hal-hal yang baik di depan. Ya, nggak mudah sih jalaninnya. Jadi ya, makanya waktu itu nggak baca berita, nggak dengar hal-hal negatif, supaya gue bisa lebih fokus bahwa ini bahwa Tuhan, fokus gue Tuhan aja. Nah, itu nggak mudah, setiap hari harus jalanin hidup seperti itu tuh cukup melelahkan lah sebenarnya ya, menjaga pikiran, menjaga hati, memaksa tubuh juga untuk gue nggak mau terus diranjang, gue turun kasur, gue jalan, gue bolak-balik ruangan, pokoknya gue untuk menunjukkan bahwa gue harus survive, dan gue harus bisa ngalahin penyakit ini, gue nggak boleh kalah gitu loh. Terus gimana bro respon istri lu bro? Ya kan, istri lu pasti panik dan takut banget ya kan? Apalagi anak lu juga masih kecil-kecil ya kan? Gimana tuh respon hari itu waktu lu pertama kali lu disinyalir kena corona ini bro? Itu respon istri lu gimana? Ya pasti sedih lah ya, walaupun nggak ditunjukkan, karena kan kita masing-masing jaga diri, supaya artinya gue juga bilang ke istri gue, udah gak apa-apa, ini mah pasti bisa baik kok nanti. Jadi gue juga memposisikan gue nggak boleh sedih, dan istri gue juga nggak memposisikan dia harus memberi support gitu. Tapi di balik itu masing-masing ada kesedihan pasti. Kayak gue anak-anak gue pengen ketemu, gue nggak mau video call awal-awal. 3 minggu di rumah sakit, gue 1 bulan di rumah sakit, 3 minggu gue nggak mau video call, karena setiap kali video call pasti bawaannya udah gitu jadi gelisah, nggak bisa tidur, karena kepikirannya gue bisa pulang nggak ketemu mereka lagi gitu. Jadi gue tuh sampai harus jaga hati, jaga pikiran gue tuh untuk gue nggak boleh sampai drop begitu gitu. Karena kalau drop pasti nanti nyambungnya kemana-mana ini, ke nadi, ke oksigen dalam darah, kemana-mana, jadi urusannya ke imun gitu ya. Iya. Ya, semuanya berkorban lah pasti. Cuman ya puji Tuhan bisa dilalui, ya semua kasih karunia. Lu berapa lama total di rumah sakit bro? Sampai keluar? Sampai dinyatakan sembuh? 4 minggu, 28 hari, 4 minggu, hampir 1 bulan lah. Sebulan ya? Terus lu sebulan di rumah sakit ya Van ya? Lu nggak nonton TV, lu nggak ada temen, terus ngapain aja bro sebulan di rumah sakit bro? Ya yang rutin sih pasti bangun tidur, terus ya berdoa, kebanyakan sih itu ya coba berdoa. Artinya kalaupun buka video ya video lagu-lagu yang
lagu-lagu rohani yang membangun lah gitu ya, bukan yang terlalu melo-melo begitu, karena yang penting kan harus semangat gitu. Jadi ya setiap hari kerjainnya gitu aja gitu, jalan di ruangan, olahraga sendiri, ya ngobrol. Kalau kadang-kadang nonton video pun video yang dipilih gitu ya, bukan film yang asal sekedar film ya, harus film yang nggak banyak mikir, film-film lucu, film-film yang bikin senang aja gitu loh. Jadi, hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Iya, benar. Setiap hari dinyanyiin itu, sesering mungkin dinyanyiin. Karena nggak gampang di rumah sakit gitu ya. Maksudnya mungkin ada beberapa juga teman-teman yang positif tapi nggak di rumah sakit. Di rumah sakit itu kan lebih ya karena mungkin lihat orang lain, lihat situasi gitu ya. Kadang-kadang kita jadi stres juga nunggu kabar hasil aja. Stres gitu, kapan hasil keluar ini udah lebih baik atau enggak. Kemudian belum lagi kalau dokter datang, terus periksa. Ini kemarin itu sampai trauma sama perawat-perawat itu, mereka datang pakai APD kan, baju-baju hantas begitu, baju-baju astronot begitu. Tiap kali mereka datang itu langsung jantung deg-degan itu. Kalau periksa nadi sampai 140, 150 pernah. Sampai dokter yang periksa pikir sakit jantung. Tapi saya bilang enggak dok, begini kalau dokter datang aja. Kalau dokter udah keluar dari ruangan, saya baik lagi, biasa lagi gitu. Jadi stres lah ya, artinya bingung gitu. Maksudnya kadang-kadang kan ngelihat, aduh jantung kok berdebar-debar, takutnya bener sakit jantung, efek obat atau efek yang lain. Ya jadi peperangannya di mental sih sebenarnya. Iya. Pergumulannya di pikiran gitu. Dan karena begini juga ya bro ya, karena ini masalah hidup dan mati kan, betul nggak sih? Jadi pergumulan lu bener-bener sama Tuhan, lu sendirian lu bro, soalnya bro. Lu berjuangnya bener-bener sendirian. Jadi nggak bisa lagi ngandelin yang lain. Makanya yang buat, ada orang bilang begini, udah aja nonton video, film ini, film itu. Aduh udah nggak niat nonton film, ngapain? Nggak ada. Karena ya pertaruhannya kan udah bukan masalah film gitu, pertaruhannya masalah gue selamat nggak ini gitu kan gitu. Iya, karena ngeri lo bro. Iya. Dan heboh, dan heboh juga bro itu bro. Sampai berapa lama itu kan bener-bener heboh. Iya. Terus dari kejadian ini nih ya bro, dari kejadian ini apa yang lu pelajari bro? Boleh nggak di-sharingin bro? Dari kejadian yang lu alami ini? Ya mungkin beberapa hal lah ya yang gua pelajari. Jadi. Iya. Terus banyak juga boleh bro. Ini, ya. Tapi dari kejadian ini semakin menunjukkan bahwa gua itu benar-benar jalan Tuhan itu nggak bisa kita selami gitu loh. Kalau kita hamba-hamba Tuhan seringkali ngomong, wah saya kenal Tuhan. Dengan kejadian ini gue semakin menyadari gue nggak jauh banget sama kenal yang namanya kenal Tuhan. Artinya jalannya itu benar-benar bukan jalan kita gitu loh. Pemikirannya nggak sangat beda sama pemikiran kita. Nah disitulah gue belajar untuk yang pasti ya dari kejadian ini ya pasti pertobatan. Artinya mungkin Tuhan pengen gue, kalau gue bisa hidup lagi berarti Tuhan pengen gue hidup lebih baik lah. Gue harus lebih membangun hidup ini lebih berarti gitu kan. Kalau gue masih diberi kesempatan hidup sekarang gitu, puji Tuhan. Dan iya mudah-mudahan ya gue berharap sisa hidup gue bisa lebih baik lagi lah. Tuhan, baik untuk sesama, untuk keluarga dan semuanya. Terus yang gue pelajarin juga, gue belajar untuk kadang-kadang Tuhan izinkan masalah itu menjepit kita supaya dia menunjukkan bahwa dia besar. Dan nggak ada yang lain yang lebih besar daripada jalannya gitu. Kadang selama kita masih punya pegangan, artinya kadang-kadang kita kan lebih percaya manusia ya, lebih percaya uang, obat. Kalau kita sakit, oh tenanglah ada obatnya. Kalau kita kurang, oh tenanglah gue punya tabungan. Kalau kita butuh apa, tenanglah ada tetangga, ada teman pelayanan bantu kita. Nah, waktu gue kena penyakit ini nggak ada bisa bantu. Gue punya uang, gue nggak bisa beli obat, nggak ada obatnya.
gue ketemu dokter paling hebat pun nggak bisa ngasih apa karena memang nggak ada obatnya gitu. Jadi ya di situ gue belajar ya cuma Tuhan jawaban hidup gue waktu itu ya. Jadi gue belajar banget arti bergantung gitu. Dan kadang-kadang Tuhan izinkan situasi yang kayak begini untuk gue belajar bergantung, makin bergantung sama Tuhan. Bukan cuma selama ini kan bergantung itu dalam konteks materi gitu ya. Wah bergantung Tuhan berkati. Nah kalau udah hidup dan mati itu udah lebih daripada cuma sekedar materi kali ya. Iya. Gue belajar bagaimana ternyata ya harus belajar lebih banyak bergantung sama Tuhan. Kemudian yang gue pelajari juga, yang gue alami, gue belajar bahwa kita punya keinginan, kita punya harapan, kita punya kepengen, kerja begini. Ya nggak sama kita punya harapan. Kadang-kadang kita imani juga gitu ya untuk kayak waktu gue masih suspek gitu ya. Gue berdoa, Tuhan dalam nama Yesus, gue sembuh, gue nggak akan positif, gue pasti negatif. Ternyata positif. Jujur mempertanyakan, kok Tuhan gini sih? Kok Tuhan jahat? Bukan tak jahat ya, tapi kok gue tuh nggak buat jahat Tuhan, gue nggak buat dosa, gue nggak buat apa-apa. Kok begini apa sih harus jalanin hal-hal yang mengerikan begitu? Jadi ya nggak mudah ya jadi orang percaya. Kadang-kadang kita dituntut untuk ayo dengan iman. Tapi gue belajar bahwa ternyata di balik semua yang terjadi dalam hidup kita boleh punya harapan. Nggak salah dengan kita pengen sembuh, pengen diberkati dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain, kayaknya kita perlu belajar yang namanya kehendak Tuhan. Seperti Yesus pernah takut untuk waktu mau disalib, Yesus takut. Tapi Yesus berdoa bahwa kalau bisa cawan ini berlalu, tapi dia bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Ya kalau gue boleh balik gitu ya, kembali ke masa kemarin ya, kalau boleh gue nggak sakit gitu loh. Kalau boleh gue nggak ngalamin kayak begini-begini. Yeah. Tapi kan bukan kehendak gue yang jadi, biar kehendak Tuhan yang jadi. Karena di balik semua ini ya pasti ada sesuatu yang baiklah untuk hidup gue. Itu sih beberapa yang gue pelajari lah ya. Jadi lo benar-benar mengalami apa yang Ayub alami ya bro ya? Ya mungkin Ayub lebih parah juga. Gue sih masih bersyukur lah. Kalau Ayub kayaknya, ya tapi ya kurang lebih belajar dari Ayub sih. Iya. Bro, di masa-masa itu ya, lo ada di rumah sakit gitu ya. Lo pernah nggak sih, maksudnya kan ini antara hidup dan mati nih. Ya, lu ada nggak maksudnya kayak lu bernasar atau lu berkata-kata kepada Tuhan, Tuhan kalau gua sembuh nih, gua akan begini. Lu ada nggak kayak gitu, bro? Secara spesifik sih nggak pernah, karena gua percaya bahwa ya enggak lah, Tuhan kasih ini semua pasti gua sanggup menanggungnya gitu. Jadi gua nggak perlu untuk bernasar dan sebagainya. Tapi mungkin di dalam kepanikan ada kali ya. Iya. Tuhan kalau gue sembuh gue pasti hidup lebih baik, pasti ada lah. Iya. Salah satunya gue nggak ngeh, tapi mungkin pernah gitu ya gue ngomong, Tuhan kalau gue sembuh mungkin gue mau potong rambut gue pendek atau botak gitu. Nah sebenarnya itu bener enggaknya gue nggak ngeh, artinya ya bener nggak ya gue pernah ngomong begitu gitu. Nah, cuma masalahnya kemarin gue ada mimpi tiba-tiba ada orang teriak-teriak sama gue, bayar utang lu katanya mau kepala lu harus rambut dipotong. Jadi udahlah, gue pikir gue potong aja rambut gue. Ya memang susah juga nyari tukang cukur kan hari-hari ini. Tapi ya secara spesifik sih gue nggak pernah, nggak secara spesifik, artinya ini pun kan bukan gue nggak yakin gue bernasar seperti itu, cuman ya udah nggak salah juga kan kalau gue potong rambut gue gitu. Iya. Terus dukungan dari jemaat gimana bro? Gimana lu merasakan dukungan mereka? Ya gue puji Tuhan ya ada teman-teman jemaat yang mungkin dukungan ke gue nggak banyak lah ya, karena gue juga nggak bisa ketemu mereka gitu ya. Dukungan mereka pasti cuma dalam konteks doa bersama. Ya mereka ini gitu doa lah bareng-bareng. Tapi gue bisa lihat bagaimana mereka bantu keluarga gue gitu. Maksudnya walau mereka banyak mensupport, kasih makanan, mereka support untuk ya ngasih, intinya
keluarga gue ngerasa nggak sendirian lah gitu. Itu berarti banget bagi gue, dan itu disitulah kita bisa ngelihat ya mana saudara yang benar, mana saudara yang cuman yang kata-kata doang gitu. Di saat seperti itu kita bisa melihat teman-teman yang serius sama yang enggak. Tapi juga ini penting juga mungkin ya, gue bisa salah satunya membuat gue kuat terus berjalan itu karena ada beberapa mentor-mentor rohani yang terus push gue, terus kasih doa, terus ingetin gue untuk jaga pikiran, untuk bicara sama diri sendiri sesuai kebenaran. Kalau nggak ada mereka, jujur gue juga nggak tahu ya apa gue sanggup, karena waktu itu benar-benar pergumulannya itu di pikiran. Sampai gue lelah, nggak bisa tidur karena pikiran, tidur paling cuma 1 jam 2 jam, bangun lagi. Aduh, nggak susah sih digambarkan seperti apa ya. Tapi gue bersyukur ada orang-orang mentor-mentor gue yang mereka support sekali, dan itu yang salah satu membuat gue bisa kuat terus berjalan sampai hari ini. Iya. Karena lu waktu di rumah sakit lu bener-bener diisolasi ya bro, nggak boleh ada yang besuk sama sekali ya. Kirim-kirim makanan gitu ke lu nggak ada ya bro ya? Kirim makanan boleh, karena kirim makanan bisa. Sering kirim makanan, keluarga sering kirim makanan. Kalau nggak makanan sebulan di rumah sakit gitu aja, aduh bosannya. Iya. Iya, dianterin makanan enak juga. Mungkin lo rasa makannya gimana bro? Mungkin kayak orang sakit gitu ya. Nelen juga rasa tawar gitu ya. Iyalah, sama aja, jadi nggak gimana ya. Nggak selera. Yang awal-awal apalagi nggak selera. Pokoknya makan itu cuma gini, gue harus hidup, gue harus makan. Makanan nggak bisa lah, nggak bisa makan sebenarnya awal-awal mah. Ya bisa 1-2 sendok itu hanya untuk survive, gue harus makan gitu loh. Teman-teman yang lain, pasien-pasien yang lain ada yang nggak makan 1 harian, kasihan, makan muntah. Oh, ya? Iya, jadi kalau gue bersyukur nggak muntah sih, cuma 2 sendok aja udah puji Tuhan bisa masuk. Terus bro, gue mau nanya lagi nih ya, waktu lu bener-bener semuanya dokter udah oke, lu udah nggak COVID lagi dan lu udah boleh pulang, itu perasaan lu gimana bro hari itu bro? Ketika lu udah dibolehkan pulang bro? Iya pasti seneng lah ya, seneng sampai ya seneng aja, maksudnya akhirnya gue akhirnya bisa selesai loh. Tapi ternyata waktu gue pulang ya nggak semudah itu gitu, hidup itu nggak jadi normal. Iya, gue masih bawa juga trauma-trauma gitu loh, hal-hal yang nggak mudah sampai sekarang untuk gampang disebutnya. Awal-awal tuh sampai ketemu orang juga takut sebenarnya, bahkan ketemu keluarga sendiri ya takut. Jadi kayak parno gitu ya bro ya? Iya, kayak parno sendiri gitu loh. Jadi pelan-pelan, memang harus waktu sih, artinya mungkin secara psikologi ya, secara psikologisnya ya mungkin harus pelan-pelan, gua harus mulai bernatural lagi untuk jadi biasa lagi gitu. Beradaptasi lagi ya? Iya. Nggak, ya sekarang sih udah mending, udah 1 bulan kan, udah 1 bulan lebih ya, udah lebih baik lah. Kalau awal-awal, aduh, pikiran tuh masih kadang-kadang malam masih suka bangun, terus masih suka keringetan sendiri, masih suka ada perasaan gua tuh kok bisa masih takutnya itu masih ada gitu. Di samping rasa bersyukur juga bahwa gua udah lewatin hari-hari yang mungkin nggak akan pernah dilupain lah ya dalam hidup gitu. Iya, pengalaman berharga nih bro. Iya, pasti parno bro. Lu gua nggak tahu nih. Lu begitu keluar dari rumah sakit, lu pulang ke rumah, lu gimana? Lu bener-bener diem di rumah aja, nggak berani keluar juga dong? Enggak, gua pulang ke rumah masih isolasi, gua nggak berani interaksi langsung sama istri. Tetap gua diam di kamar. Oh, sampai berapa lama itu bro? Oke, udah 8 hari lah ya. Oh, gitu. Sebenarnya dokter udah bilang nggak perlu, karena secara medis dan secara tes udah negatif gitu. Jadi untuk keluarga sih ya nggak perlu terlalu gimana lah, biasa aja gitu. Tapi guanya yang nggak biasa gitu, guanya yang takut. Iya.
Lu keluar Iya, gitu, maksudnya keluar apa ke gereja gitu, ngeliat gereja lu apa gimana? Lu juga nggak berani ya sampai hari ini apa gimana? well, karena gereja nggak ada kegiatan ya, jadi gue nggak Iya. belum ke sana gitu. Oh, Jadi paling ketemu orang ya yang di kalau jalan pagi doang, gue tiap pagi coba usahain jalan pagi, oh, ya ketemu orang ya udah, ya apa-apa. Cuman untuk ketemu orang yang mungkin kayak biasanya, ya mungkin perlu waktu lah ya. iya, iya perlu waktu benar. Karena bener-bener ini bro, trauma bro. Iya. Terus gimana setelah lu keluar bro, setelah lu keluar dari rumah sakit, kan tetap nih gereja kan harus tetap berjalan ya bro ya. Mungkin ada gereja-gereja yang bikin ibadah orang. Nah kalau lu sendiri bro di GBI Pisan, apa yang lu lakukan bro ketika lu udah keluar dari rumah sakit? Ya yang pertama yang gue lakuin kemarin itu memang gue coba bikin ibadah Zoom sih sebenarnya. Oh iya. Jadi setiap hari Rabu itu ada ibadah Zoom untuk jemaat sama pengerja. Ya baru dua kali kita jalanin, tapi ya mudah-mudahan sih itu salah satu yang bisa menguatkan jemaat lah. Iya. Di samping itu nanti juga mungkin pasti ada hal lain yang kita buat, tapi pasti semuanya masih base-nya online sih. Iya ya. Jadi untuk bergereja normal kayaknya nanti pun perlu waktu kayaknya ya. Ini sebuah perubahan yang lumayan besar ini. Iya iya. Nah kalau menurut lu sendiri bro, ya ini kita udah nggak ngomongin apa pengalaman lu lagi nih, kita ngomongin masalah-masalah yang pergerejaan sekarang. Kalau menurut lu sendiri bro, nih gereja ke depan bagaimana nih bro? Ya kalau menurut gua sih gereja yang pasti ke depan bakal kuat adalah gereja yang berkomunitas kali ya. Karena Zoom ini pun akan efektif dengan komunitas. Iya. Kalau nggak Zoom ataupun online yang lain gitu. Yeah. Karena kalau nggak dalam konteks komunitas, katanya hilang. Jadi kalau kita cuma sekedar ibadah hari Minggu, nah itu kan udah kita nggak ketemu orang, ya hanya kita nonton di layar begitu. Kita udah nggak ada touch sama orang, itu akan membuat kayaknya hambar gitu. Nah yang akan membuat kita tetap bisa terkonek sama yang lain, satu dengan yang lain ya komunitas. Dan memang ini yang mungkin kedepannya gua rasa kita perlu bangun adalah komunitas yang real, bukan program. Karena seringkali kita punya program komunitas, kita punya program konsel atau program pemuritan, tapi esensinya yang nggak kebangun, sehingga nggak ada ikatan. Tapi kalau kita punya ikatan, sekalipun kita dibatasi oleh ya kayak gini gitu ya, online, Zoom, hanya dibatasi oleh ruang, tapi ikatan itu nggak akan hilang gitu. Siap. Ikatan itu akan terus ada karena di dalam komunitas itu ikatan yang terbangun. Ya gue pikir juga sama Tuhan sama ya. Kita kan nggak dibatasi ruang harusnya. Mau di gereja, di gedung gereja ataupun nggak di gedung gereja, hubungan sama Tuhan harusnya tetap jalan. Tapi kenapa banyak orang sekarang merasakan kayaknya hubungan sama Tuhan jauh? Nah, kan masalahnya bukan di ruangan, bukan di ruangan gerejanya. Tapi mungkin yang perlu dibangun adalah ikatannya yang nggak ada selama ini, yang kurang selama ini. Iya. Hubungannya yang mesti dibangun ya bro ya. Iya, relationship, connection, ya itu yang kayaknya ke depan itu kan menjadi isu-isu penting lah ya. Membangun hubungan itu menjadi dasar gereja untuk ke depan. Karena gue lihat juga sekarang begitu kita udah kena corona begini bro, gereja mau segede apapun kosong semuanya. Betul nggak sih? Dan kalau kita kehilangan hubungan itu dengan jemaat kita kehilangan hubungan dengan anggota kita, ya selesai udah sampai di situ bro. Karena sekarang di online pilihannya udah banyak bro. Tinggal siapa mau denger siapa kan gitu. Iya benar. Karena kita hanya mereka yang punya hubungan kita bisa tetap terkoneksi kan gitu. Siap.
Itu kata-kata penting tuh. Cuman yang punya hubungan yang akan terus terkoneksi. Haleluya. Oke, sekarang gini bro, pesan-pesan lu nih buat para pendengar kita nih, pesan-pesan lu apa yang mau lu pesankan buat mereka supaya mereka tetap kuat ya melewati pandemi COVID-19 ini. Ya sama lah ya, kita semua juga sedang mengalami hal-hal yang sulit semua. Jadi di sini kan nggak ada yang lebih hebat rasanya sih, semua mengalami kondisi krisis yang sama. Paling ya untuk kita sama-sama saling menguatkan ya, belajarlah untuk lebih santai di dalam krisis ini. Memang kita menghadapi masalah, tapi dengan kitanya panik, itu pun akan semakin membuat kita nggak menyelesaikan masalah. Tuhan Yesus kan bahasa Tuhan Yesus itu jangan khawatir gitu kan. Memang nggak mungkin kita nggak khawatir, semua khawatir, saya juga khawatir. Tapi kalau kita khawatir pun nggak nambah apa-apa kok gitu loh. Hanya akan membawa penyakit dalam diri kita. Jadi lebih coba fleksibel sama situasi yang ada. Coba untuk lebih bisa adjust, adaptasi. Dan waktu kita belajar adjust, fleksibel, dan adaptasi, rasanya kita akan menjadi orang-orang yang survive. Siap. Dan nanti kita akan melihat bisa membangun sebuah tanda kutip, quote and quote, peradaban baru lah ya. Bagi gereja kita, bagi komunitas kita. Sekarang sih survive dulu lah, jangan terlalu banyak pikiran dan kemana-mana. Itu sih sedikit lah ya. Jadi kita harus berdamai dengan corona ya, kita harus hidup berdampingan dengan corona. Karena sampai hari ini nggak tahu nih kapan vaksinnya ditemukan. Ini baru isu-isu doang nih bro, banyak isu-isu katanya vaksinnya udah ketemu gitu kan. Ya makanya kita kan pusing ya kalau dengar ini dengar itu, kita ya kita harus belajar fleksibel lah, artinya beradaptasi dengan situasi sekarang gitu. Iya. Yang pasti kita harus terus mendengar suara Tuhan ya, lewat firman Tuhan pasti yang harus berbicara kepada kita gitu ya bro ya. Iya pastilah itu ya. Oke, jadi buat para pendengar nih ya yang udah stay tune di YouTube di Facebook kita ya, jadi kesaksian dari pendeta Pastor Fandi Mulya Latif ini biar kiranya menjadi kekuatan buat kita bahwa apapun yang kita terjadi dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan nggak pernah jahat dalam kehidupan kita gitu ya bro ya. Iya pasti gitu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ada maksudnya Tuhan. Oke? God bless you. Tuhan memberkati. Haleluya.